Halo semua, perkenalkan nama saya Rian Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kursor. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kursor. Kursor dalam SQL adalah objek yang digunakan untuk mengakses data baris demi baris yang dihasilkan dari sebuah query SQL. Kursor memungkinkan kita untuk melakukan navigasi seperti maju, mundur, atau memilih baris tertentu di dalam hasil query yang kompleks atau besar, yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh perintah SQL standar. Nah, seperti itu tadi penjelasan mengenai sebuah kursor. Kita langsung saja ke contoh penggunaan dari kursor tersebut. Di sana saya akan menampilkan dua buah kursor yang saya sudah buat. Lalu kita langsung saja. Pertama, di sini saya sudah membuat database sekolah. Kita show tabelnya apa saja yang ada. Show tables. Nah, di sini ada tabel guru, tabel mata pelajaran, tabel siswa. Kita lihat apa saja isi dalam tabel ini. Tabel guru kita deskripsikan. Lalu di tabel guru ini ada ID dengan tipe data integer sebagai primary key, lalu nama sebagai varchar 100, lalu jenis kelamin dengan tipe data enum, laki-laki atau perempuan. Lalu kita ada tanggal lahir, kita gunakan tipe data date, lalu kita ada alamat dengan tipe data varchar, lalu mata pelajaran dengan tipe data varchar. Lalu kita select all from siswa untuk menampilkan data apa saja yang sudah tercantum di tabel siswa. Guru tadi. Nah, di sini sudah ada 6 buah 6 total 6 guru yang ada, yaitu Pak Joko matematika, lalu Bu Anita perempuan, bahasa Indonesia, dan seterusnya. Nah, kita lanjut ke tabel berikutnya, yaitu deskripsi tabel mata pelajaran. Nah, di sini ada ID, nama, dan tingkat. Yang pertama yaitu ada ID menggunakan tipe data integer, nama dia menggunakan varchar, lalu tingkat menggunakan tipe data enum. Lalu kita select all from mata pelajaran. Jika sudah, di sini ada 3 data yang berada di tabel mata pelajaran, yaitu tabel matematika, tabel bahasa Indonesia, dan tabel IPA. Nah, kita langsung saja ke tabel siswa. Nah, di sini di tabel siswa ada ID menggunakan tipe data integer, nama menggunakan tipe data varchar, jenis kelamin menggunakan tipe data enum, laki-laki atau perempuan. Lalu tanggal lahir kita menggunakan tipe data date, alamat kita menggunakan tipe data varchar, lalu kelas kita menggunakan tipe data varchar. Lalu kita select all from siswa. Nah, di sini tuh ada 8 data yang sudah tertera pada layar, yaitu Anita, Budi, Citra, Cindy, Dedi, Eva, Farhan, dan Gita. Nah, itu tadi mengenai tabel apa saja yang ada di database saya dan sudah diinput data apa saja. Kita langsung ke query menggunakan kursornya. Oke, pertama-tama kita lakukan delimiter terlebih dahulu. Jika sudah, kita create prosedur, lalu kita namakan get students. Oke, jika sudah, kita langsung kita tulis begin. Jika sudah, kita declare don integer, lalu default false. Nah, jika sudah, kita declare student ID, lalu kita integer. Nah,
menggunakan tipe data integer, lalu kita declare student name, student name. Kita gunakan tipe data varchar, kita berikan dia 100, lalu kita declare gender. Kita gunakan tipe data varchar 20, lalu kita declare birth date. Kita gunakan tipe data date, lalu kita deklarasi address. Kita gunakan tipe data varchar, kita berikan 255 saja. Langsung kita declare. Selanjutnya kita declare class name. Kita gunakan tipe data varchar, kita gunakan 20 saja, lalu kita declare cursor select ID, name, nama, lalu kita jenis kelamin, lalu kita tanggal lahir, lalu alamat, lalu kelas, from siswa. Lalu kita declare continue handler for not found set down sama dengan true. Lalu kita open kursornya. Kita akan tadi menamakan kursornya adalah kur, kita open kursornya, lalu kita tambahkan loop. Sini kita tambahkan red loop, titik 2 sama dengan loop. Lalu kita tambahkan fetch cursor cur into students, cur into student ID, lalu student name, lalu gender, lalu birth date, lalu address, lalu terakhir class name. Lalu kita if done then lalu kita leave read loop, lalu kita if-nya. Setelah itu kita select concat,
Oke, kita gunakan ID lalu student ID. Selanjutnya kita nama, lalu titik 2 titik atas koma student name. Selanjutnya jenis kelamin, titik 2 koma atas koma gender koma di atas koma tanggal lahir. Lalu birth date. Setelah itu alamat, kita titik 2 titik atas koma address, lalu kita gunakan kelas, titik atas koma class name, tutup kurung, titik koma, lalu kita enter. Setelah itu end loopnya. Setelah itu kita close kursornya. Setelah itu kita end. Oke, query-nya sudah berhasil. Oke, di sini saya sudah membuat create procedure namanya get students. Lalu kita bikin, lalu kita deklarasi done in default false, lalu kita declare student integer student ID dengan tipe data integer, declare student name dengan tipe data varchar 100, lalu kita declare gender varchar 20, lalu kita declare birthday date, lalu kita declare address varchar 255, lalu kita declare class name varchar 20. Nah, di sini nih saya membuat stop prosedur yang berisikan deklarasi-deklarasi yang dibutuhkan untuk nanti menjalankan kursor tersebut. Ini mana done ini berfungsi untuk saat kursornya sudah selesai, maka dia akan lalu kita akan set ke dia ke default false. Lalu di sini ada declare student ID, student name, student gender, birthday date, address, class name. Lalu kita di sini membuat kursornya yang saya namakan dengan kur saja, di mana dia akan menselect ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, kelas dari tabel siswa. Lalu dia akan declare continue handler for not found set down sama dengan true. Jika tidak ada data yang dibaca, maka dia akan men-set down ini menjadi true. Lalu kita open kursornya. Di sini kita namakan loop, dia read loop. Lalu di mana ada loop, saya akan ada fetch mengambil data. Fetch ini berfungsi mengambil data dari kursor, di mana memasukkan student ID, student name, gender, birthday date, address, class name. Jika sudah, maka dia akan keluar dari loopnya. Lalu kita select concat untuk menampilkan student ID,
student ID ini mengambil data dari ID, student name mengambil data dari name, gender mengambil nama dari jenis kelamin, tanggal lah. Dia akan menampilkan seperti ini. Nanti dia akan men-select seperti ini jika kita call prosedurnya, di mana nanti ID titik 2 nama mahasiswanya, lalu kita name titik 2 name studentnya, lalu kita jenis kelamin dan seterusnya. Lalu kita end loopnya, lalu kita close kursornya, lalu kita end. Terlebih dahulu kita delimiter. Oke, jika sudah, lalu kita langsung saja mengcall get students. Oke. Nah, tampak di sini kita sudah memanggil concat tadi, di mana ID, student ID dan seterusnya. Nah, ini ID-nya dia 1, namanya dia Anita, lalu jenis kelaminnya perempuan, lalu tanggal lahirnya 2009 bulan 5 tanggal 15, alamatnya Jalan Merdeka nomor 10 kelas 12 IPA 1. Dan ini data-data yang sudah saya tampilkan tadi di penjelasan tabel-tabel yang sudah saya perlihatkan di awal tadi. Oke, itu saja kursor yang pertama. Kita langsung saja ke kursor yang kedua. Oke, di sini kita langsung saja membuat kursor yang kedua, yaitu kursor untuk menghitung jumlah dari mahasiswa tersebut atau siswa tersebut. Pertama-tama kita delimiter terlebih dahulu. Jika sudah, kita create prosedur. Kita namanya count students. Kita namakan namanya count students, lalu kita begin. Setelah itu kita declare kita pertama total students, kita gunakan integer default null, kemudian kita declare down integer default false, lalu kita declare kursornya. Pertama kita namakan kita gunakan kursor for select count from siswa, lalu kita declare continue for not found set down sama dengan true. Declare continue handler for not found set down sama dengan true. Lalu kita open kursornya, lalu kita read loop, lalu kita loop fetch cur into total students lalu kita if don't
then lalu leave read loop, lalu kita end if, lalu kita end loopnya, lalu kita close kursornya, lalu kita select total number, kita namakan total jumlah siswa, kedua, lalu total students as result, lalu kita end delimiter. Oke, query-nya sudah selesai. Pertama kan kita tadi delimiter terlebih dahulu, lalu kita membuat prosedurnya yang saya namakan count students, lalu begin. Di sini declare total students integer default null, artinya nanti total students ini akan kita set menjadi default null, lalu declare down integer default false. Down ini akan di set menjadi default false, lalu kita deklarasi kursornya. Di sini kita namakan kursornya menjadi nama kur, lalu kita select count dia dari tabel mahasiswa, dari tabel siswa, lalu kita deklarasi continue handler for not found set down sama dengan true. Jika tidak ada data yang terbaca, maka down akan diset menjadi true. Lalu kita open kursornya, lalu kita tambahkan loop di sini, read loop, lalu kita fetch. Fetch ini akan membaca atau menghitung data dari kursornya nanti. Dia akan memasukkannya ke total students-nya. Lalu jika sudah selesai, kita keluar dari loop, lalu kita end if-nya, kita end loop-nya, lalu kita close kursornya. Nah, select concat ini berfungsi untuk nanti menampilkan data jika kita memanggil kursor ini. Yang kita tampilkan yaitu total jumlah siswa titik 2. Nanti di sini total students ini akan mengambil dari tadi di fetch ini, total students ini. Nah, jika sudah, kita end, lalu kita akan panggil kursornya, call count students. Jika sudah, maaf, kita belum delimiter terlebih dahulu. Oke, kita delimiter terlebih dahulu. Call count students. Nah, jika sudah kita call count students-nya, maka akan result total jumlah siswa, yaitu 8 siswa. Kita select from lagi. Tadi kita sudah select from, lalu kita select from ulang aja untuk memastikan apakah benar total jumlah siswa ini 8 siswa. Nah, di sini ada total jumlahnya ya 8. Kursor ini berfungsi untuk menghitung jika datanya di sini tuh lebih dari 100 atau mungkin 1000 agar tidak repot-repot untuk menghitung satu persatu. Kita tinggal panggil kursornya seperti itu. Nah, seperti itu tadi dua jenis kursor yang sudah saya jelaskan dan saya berikan contohnya. Dua jenis itu yaitu yang pertama kursor, yang kedua ini adalah kursor untuk menjumlahkan total jumlah siswa. Lalu yang pertama itu untuk menampilkan semua data yang ada di tabel data siswa. Nah, itu saja tadi penjelasan saya mengenai kursor. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.
Saya tutup dengan terima kasih.